Inilah rumah lokasi terjadinya pembunuhan seorang anak berusia 9 tahun, anak dari politisi PKS. Tampak karangan bunga ucapan duka cita di rumah ini. Akses masuk ke dalam rumah ini hanya bisa melalui pintu depan ataupun belakang. Sementara rumah juga dipagari tinggi dengan kawat berduri di atasnya. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan anak politisi PKS di kota Cilegon, Banten. Dari proses pemeriksaan saksi, polisi mendalami peran dan alibi orang dekat korban saat peristiwa pembunuhan terjadi. Polisi membantah rusaknya CCTV di rumah politisi PKS tersebut menghambat pengungkapan kasus karena penyidik sedang memeriksa alat bukti lainnya dari TKP. Masih dalam proses penyelidikan. Apa ada dugaan orang terdekat, Pak, yang menjadi pelaku pembunuhan ini, Pak? Masih dalam pendalaman. Terus didalamin Pak ya? Masih di dalam. Sampai kapan Pak pendalamannya nanti? Ya, berikan waktu kepada kami, aparat kepolisian melaksanakan tugas kami. Sementara, kata staf ahli Kapolri Hermawan Sulistyo, untuk mengungkap pembunuhan anak politisi PKS, penyidik harus memeriksa semua orang, termasuk keluarga atau yang mengetahui rumah tersebut, termasuk 4 orang pegawai yang telah dipecat sebelumnya. Dalam suatu kejahatan tidak boleh ada orang yang dikecualikan dari sangkaan. Jadi kalau dugaan itu pembunuhan seperti ini dari pihak keluarganya, dari pihak 4 orang ada yang dipecat oleh bapaknya almarhum, itu semua tidak boleh ada yang dikecualikan dari dugaan sebagai pelaku. Kriminolog Universitas Indonesia, Hanifah Hasna menyebut sejumlah kemungkinan bisa saja terjadi untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan. Namun, Hanifah menyatakan kondisi rumah yang diketahui hanya bisa diakses oleh orang tertentu dan tidak ditemukan kerusakan dalam rumah tersebut, ada kemungkinan pelaku berasal dari orang terdekat yang memiliki akses pada rumah tersebut. Karena rumah hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu dan tidak ada tanda kerusakan, sehingga pelaku sangat mungkin berasal dari orang-orang dari lingkaran yang paling dekat dengan korban. Dan dia pasti memiliki akses, memiliki kepercayaan tertentu atau pengetahuan tentang rumah dan rutinitas penghuninya. Jadi ini menyangkut orang-orang yang dikenal korban atau keluarga. Kini, polisi masih mendalami keterangan 8 saksi termasuk orang tua dan orang dekat korban untuk mencari pelaku pembunuhan. Polisi juga masih menunggu hasil otopsi korban. Kini publik menunggu polisi untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan anak politisi PKS. Tim Liputan, Kompas TV. Misteri tewasnya anak politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di rumahnya di kota Cilegon, Banten belum terungkap. Hingga saat ini 8 saksi telah diperiksa. Polisi masih mendalami peran orang dekat korban dalam peristiwa ini. Lantas apa motif dari kasus ini dan apakah dugaan pembunuhan ini ada kaitannya dengan orang tua korban? Kita akan membahasnya dengan 2 narasumber yang akan hadir di sambungan Zoom, saudara. Ada Ketua DPP PKS bidang advokasi Nurul Amalia, dan nanti juga akan sudah bergabung saat ini saudara Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri tahun 2008 hingga 2009. Selamat pagi Bu Nurul, Pak Susno. Pagi. Selamat pagi Bu Nurul. Ya, pagi juga Pak Susno. Baik, saya ke Bu Nurul terlebih dahulu. Bu Nurul, saya yakin ini pasti DPP PKS mengikuti kasus ini, dan sejauh ini seperti apa Anda melihat perkembangannya, yang mana dari tanggal 16 hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan? Ya, kami memang masih mengikuti ya dan juga mengawal ya kasus ini gitu. Dan kami masih mempercayakan sih kepada penyidik ya, kepolisian yang sudah melakukan penyelidikan sesuai dengan mekanisme ya. Kan informasinya sudah ada 8 orang yang diperiksa ya. Ya, terkait dengan motif dan lain-lain ya. Terus kemudian siapa pelakunya kami juga masih menunggu ya, karena ini memang
belum dirilis oleh penyidik sebagai hasil penyelidikan untuk menentukan siapa sebenarnya pelaku dan apa motifnya gitu. Seperti itu. Kalau dari DPP PKS, Bu, apakah sudah berkomunikasi juga dengan pihak keluarga, ini khususnya ayah dari korban, Maman Soherman? Ya, sudah ada komunikasi ya. Jadi tapi memang belum ada kronologis yang bisa kami sampaikan dulu ya, karena kami masih menunggu gitu dari pihak kepolisian, karena memang hal yang resmi itu harusnya memang disampaikan oleh pihak kepolisian ya sebagai hasil dari penyelidikan ini, seperti itu. Tapi sejauh ini, Bu Nurul, mungkin dari DPP PKS juga sudah berkomunikasi bagaimana sebenarnya kondisi dari keluarga, terutama untuk ayah korban ini seperti apa saat ini, Bu? Ya, ayah korban ya tentu saja masih berduka ya, karena kehilangan anaknya ya, seperti itu. Kemudian dari ada update ini, Bu, sebenarnya ada informasi yang beredar bahwa memang 8 orang diperiksa sebagai saksi, tapi juga ada nih kabar yang menyebutkan bahwa ini sebelum kejadian ada kejadian pemecatan yang dilakukan oleh Maman Soherman terhadap 4 pegawainya. Apakah sudah dapat informasi ini juga, Bu? Ya, kalau memang itu hasil dari penyelidikan ya, dari kepolisian, ini kan baru dugaan ya, apakah ini ada hubungan antara pemecatan dengan perbuatan tersebut ya. Tapi kan harusnya motif tersebut itu didalami ya oleh penyidik ya. Nanti kan hasil penyelidikannya harus dibuka secara terang di hadapan publik ya. Jadi kami sih masih menunggu ya, karena belum bisa berspekulasi juga ya, dan juga belum menyimpulkan ya. Karena memang yang paling berwenang untuk menyampaikan ini adalah penyidik ya dari kepolisian itu sendiri, seperti itu. Baik, masih menunggu keterangan resmi tentunya. Saya kemudian ke Pak Susno. Pak Susno, ini lagi-lagi saya ingin tanyakan kepada Anda tadi terkait dengan ada informasi terbaru yang beredar bahwa ini ada kemungkinan mungkin bisa disebabkan oleh ayah korban, Maman Soherman, yang kemudian sebelumnya memecat 4 pegawainya. Anda melihatnya seperti apa, Pak Susno? Ya, bagus sekali. Jadi semua yang diduga ada keterlibatan itu harus diperiksa dan didalami, tapi tidak cukup dengan kecurigaan ya. Misalnya ada pemecatan terhadap sekian karyawan atau ada hal-hal terkait dengan isu politik gitu, karena yang bersangkutan adalah pejabat politik gitu kan, atau punya kedudukan politik di suatu partai politik ya. Itu semua dimintai keterangan, apa isi keterangannya, kemudian nanti harus dicocokkan dengan alat bukti forensik gitu yang telah didapat. Alat bukti forensik itu apa? Berupa sidik jari, ya berupa jejak IT yang ada di HP. Kalau memang ada berupa jejak elektronik lainnya merupakan tangkapan layar CCTV walaupun bukan di rumah tapi di tempat yang lain yang mengarah kepada rumah itu, ataupun ada terkait dengan DNA yang berada di sekitar TKP cocok dengan orang yang dicurigai, baru itu dapat menyimpulkan bahwa pelakunya adalah ini gitu. Karena kalau kecurigaan saja itu akan sangat lemah di pengadilan untuk menentukan seseorang sebagai pelaku. Dan saya yakin Polri akan melakukan penyidikan seperti ini, dan juga ditambah lagi dengan keterangan ahli berupa hasil visum et repertum luar dan hasil daripada hasil daripada otopsi daripada jenazah gitu. Tapi sejauh ini Pak Susno, dari analisis Anda mungkin melihat fakta-fakta yang sudah ada dan juga ada beberapa pendapat dari ahli psikologi forensik, kemudian juga ada kriminolog yang mengatakan bahwa ini kemungkinan besar dilakukan oleh orang dalam, karena tadi untuk tanda-tanda kerusakan tidak ada barang yang hilang, kemudian juga dicurigai karena tidak ada ART dan juga security yang ada di tempat saat kejadian. Anda melihatnya mengarahnya lebih kemana nih, Prof? Pak Susno, maksud kami, apakah ini lebih ke orang dekat ataupun salah satunya lagi terkait dengan posisinya sebagai politisi? Segala kemungkinan sangat memungkinkan ya. Kalau orang dalam itu hanya asisten rumah tangga gitu di situ. Asisten rumah tangganya, adakah asisten rumah tangga selain
asisten rumah tangga perempuan yang terkait dengan urusan rumah tangga, memasak, pembersihan rumah, atau ada asisten rumah tangga yang lain berupa pengemudi, gitu, itu kurang dekat juga ya. Berupa tukang taman atau hal-hal lain yang ada di rumah tersebut. Tetapi harus dihubungkan dengan mengapa sampai tega berbuat begitu. Adakah mereka punya tujuan tertentu, balas dendam gitu. Nah, kalau tidak ada, maka dan balas dendamnya harus balas dendam terkait dengan suatu perbuatan yang sangat-sangat menyakitkan. Karena sampai menghilangkan nyawa itu tidak bisa hanya karena misal dimarahi, wah kamu mengemudinya acak-acakan, wah kamu membersihkan tamannya sembarangan gitu. Nah, itu tidak akan sampai seperti itu. Nah, ada lagi tadi isu misalnya pemecatan karyawan dan sebagainya. Nah, itu kalau pemecatan sudah menyangkut hajat hidup gitu ya. Mungkin dia lebih sakit. Nah, persoalannya mengapa Polri belum mengumumkan gitu atau belum menyampaikan kemajuan hasil penyidikan. Memang demikian untuk kasus yang tidak tertangkap tangannya, apalagi untuk kasus-kasus yang sangat peka seperti pembunuhan ini. Polri tidak bisa sembarangan, tapi dia harus mengumpulkan alat bukti yang lengkap, khususnya yang bersifat saintifik, ya, yang tidak terbantahkan. Soalnya kalau misalnya belum apa-apa sudah diumumkan, maka Polri bisa-bisa seorang yang sudah diumumkan tapi tidak lengkap alat buktinya, kemudian dilepas lagi, maka akan kacau penyidikan itu dan kepercayaan kepada Polri akan terkikis gitu. Tentunya pendalaman harus dilakukan secara cermat gitu ya Pak Susno, jangan sampai diumumkan tapi ternyata masih belum matang gitu apa yang kemudian diselidiki. Saya ke Bu Nurul lagi, Bu Nurul, ini masih berjalan kasus ini, kemudian beredar lagi tadi yang saya sampaikan ada terkait isu pemecatan kepada pegawai, kemudian sebelum ini juga ada sempat beredar bahwa ini berkaitan dengan posisi dari ayah korban yang sebagai seorang politisi di PKS gitu ya, bahkan 2 hari sebelum kejadian ini yang bersangkutan baru dilantik di PKS Cilegon. Ini kalau Anda melihatnya, Bu Nurul, apakah memang sudah tidak ada kaitannya lagi nih terkait dengan posisi dari ayah korban sebagai politisi PKS? Ya, memang betul ya, ayah korban ini sudah dilantik ya untuk menjadi Dewan Pakar ya di PKS Kota Cilegon. Tapi kan memang terkait dugaan apakah ada hubungan antara kegiatan sebagai politisi ya dengan kejadian ini, kan ini kita masih terlalu dini lah untuk menyimpulkan ke sana ya, karena penyidik sendiri kan sudah menempuh berbagai macam mekanisme dan prosedur dalam penyelidikan. Jadi kami menunggu saja nanti kan ketika sudah disimpulkan siapa pelakunya, terus kemudian apa motifnya, nanti di situ baru kita sama-sama mengetahui ya apakah ini memang ada hubungannya dengan aktivitas politik atau memang ada hal lain yang bisa saja kemungkinan itu terjadi gitu, seperti itu. Tapi kalau dari DPP PKS sendiri, Bu Nurul, apakah sudah juga mungkin menyelidiki atau misalnya berkomunikasi dengan PKS di Kota Cilegon terkait dengan mungkin keseharian dan juga aktivitas politik dari Maman Soeherman sendiri? Ya, sejak awal memang terjadinya peristiwa ini ya, jadi kami memang sudah berkomunikasi dengan PKS di Kota Cilegon ya dan di Banten ya. Jadi ya sampai saat ini mereka masih melakukan pengawalan ya, kemudian pendampingan ya terhadap keluarga korban seperti itu gitu. Jadi ya komunikasi masih tetap dilakukan itu. Baik. Saya ke Pak Susno lagi. Pak Susno, kita lihat kembali fakta yang ditemukan di tubuh korban bahwa ada 19 tusukan dan juga ada 3 luka memar di sana. Anda melihatnya dari fakta ini apa? Apakah ini memang dilakukan oleh orang yang secara aksidental gitu ya, bukan direncanakan, bukan oleh orang profesional, atau seperti apa, Pak Susno? Kalau saya melihat ini kan suatu perbuatan yang kejam ya, tidak mungkin dilakukan oleh anak-anak, tapi ini pasti orang yang sudah cukup matang gitu. Nah, kemudian untuk mengungkap hal ini, selain berawal daripada hasil visum, hasil alat bukti saintifik, juga sangat-sangat diperlukan gitu keterbukaan keterangan dari pihak orang tua gitu kan. Nah, karena apa? Kalau seandainya ini adalah perbuatan balas dendam atau perbuatan sakit hati, ini tidak mungkin sakit hatinya kepada si anak itu gitu, karena anak yang
umur 9 tahun tidak mungkin melakukan suatu perbuatan atau suatu kalimat atau suatu hinaan kepada orang dewasa yang sampai menyakitkan hati sedemikian rupa sampai menghabisi nyawa. Nah, ini pasti keterkaitan dengan pihak keluarga. Maka baik ibu maupun bapaknya harus terbuka sekali dengan penyidik gitu, bahwa siapa orang-orang yang pernah berhubungan, yang pernah berkomunikasi, baik komunikasi lisan langsung maupun komunikasi lewat alat komunikasi digital gitu, yang sifatnya ada hal-hal yang tegang gitu, yang menyakitkan, atau apa keputusan yang diambil oleh orang tua korban, baik bapak maupun ibu, terhadap orang lain gitu. Karena apa? Alat bukti saintifik yang didapat oleh Polri, baik berupa sidik jari, baik berupa DNA, baik berupa alat bukti IT yang lain, itu kan harus dicocokkan dengan orang gitu. Misalnya, sidik jari ini sidik jari siapa? Harus dicocokkan dengan sidik jari orang yang dicurigai. Nah, orang yang dicurigai itu sangat besar peran daripada orang tua untuk membuka kehidupannya atau komunikasi sosialnya dengan siapa dia melakukan. Nah, baik kita analisa misalnya dengan politik, posisi yang bersangkutan, Dewan Pakar, kedudukan Dewan Pakar itu tidak terlalu berpengaruh dengan keputusan-keputusan politik bagi anggota partai yang lain ataupun bagi ke daerah gitu, karena yang mengambil keputusan partai itu adalah ketua gitu. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Nah, kalau gitu terkait dengan perbuatan hal bisnis gitu. Nah, ini mungkin besar sekali pengaruhnya. Bisnis siapa? Mungkin partner bisnis gitu, ataupun yang membantu dia dalam bisnis, karyawan, ataupun pesaing bisnis. Nah, ini yang harus didalami. Siapa yang bisa membuka adalah orang tuanya langsung gitu, untuk tidak segan-segan. Dan ini saya yakin sudah disampaikan pada Polri, tapi Polri tidak akan demikian membuka kepada publik gitu. Berarti kemungkinan untuk kaitannya dengan aktivitas politik dari ayah korban ini juga bisa kita singkirkan dari motif gitu ya, Pak Susno ya, kalau kita melihat dari kasus ini? Ada, tapi kecil ya. Saya kira Bu Nurul lebih paham hal ini, kedudukan yang bersangkutan di partai gitu, sejauh mana bisa mengambil suatu keputusan yang berpengaruh kepada publik gitu, atau berpengaruh pada anggota partai yang lain. Baik, nah ini Bu Nurul, memang kalau untuk posisi Ketua Dewan Pakar sendiri kalau di PKS di kota seperti itu, memang seperti apa sih posisinya Bu, dan apakah juga rawan untuk adanya konflik politik yang mungkin berujung pada kasus-kasus yang seperti ini, Bu? Jadi memang kalau Dewan Pakar itu adalah orang yang bergabung di PKS ya, bisa memberikan kontribusi terkait keilmuannya gitu ya, untuk melakukan kerja-kerja ya di PKS. Tetapi memang betul tadi yang disampaikan oleh Pak Susno, ini tidak terkait dengan keputusan gitu ya, kebijakan gitu, terkait seperti itu memang tidak. Jadi memang terlalu jauh ya kalau disimpulkan bahwa ini ada hubungannya dengan aktivitas politik sebagai Dewan Pakar. Tapi kami juga tidak bisa langsung menegaskan bahwa ada atau tidaknya hubungan ini ya. Jadi kami juga masih menunggu saja gitu dari hasil penyelidikan ya yang dilakukan oleh kepolisian seperti itu. Baik, Bu Nurul, ini mengingat ada juga satu saksi kunci, yaitu adalah kakak korban yang masih berusia 11 tahun. Ini kan tentunya butuh pendampingan khusus seperti itu. Dari DPP PKS apakah juga sudah memberikan pendampingan khusus bagi keluarga, terutama ini juga untuk saksi yang merupakan kakak korban? Ya, tentu saja ya. Jadi segala aktivitas terkait mekanisme pendampingan hukum ya, kemudian pengawalan hak-hak korban, keluarga korban gitu ya, tentu saja ini menjadi prioritas ya bagi kami untuk melakukan pendampingan tersebut gitu ya. Dan tentu saja terkait juga konseling psikologis dan lain-lain juga ya, kami juga insya Allah ya akan melakukan pendampingan tersebut gitu. Baik, pendampingan diberikan kepada keluarga korban pastinya. Saya ke Pak Susno kembali. Pak Susno, ini kita sudah nantikan selama kurang lebih 6 hari dari tanggal 16 ketika jenazah korban ditemukan sampai hari ini tanggal 22 gitu ya. Belum ada
sesuatu yang signifikan disampaikan oleh pihak kepolisian terkait dengan tersangka. Apakah memang butuh waktu yang cukup lama, Pak Susno? Kalau kita melihat ini kan bukan kasus tangkap tangan gitu ya, semuanya masih perlu didalami lagi, terutama tidak ada CCTV di lokasi dan juga tidak ada alat bukti yang ditemukan. Emang seperti apa proses yang selama ini Anda lihat dari kasus ini, Pak? Yang mungkin agak lama adalah mungkin Polri ya membuka atau mengambil CCTV di sekitar ya, walaupun bukan di rumah. Karena sekarang kan banyak sekali rumah-rumah yang memasang CCTV yang diarahkan ke jalan. Atau mungkin karena di situ komplek katanya, komplek perumahan mungkin ada CCTV di pos satpam komplek gitu. Nah itu dibuka oleh Polri. Nah untuk membuka CCTV itu kan harus mundur gitu, waktu mundur yang diambil. Nah, menganalisa itu perlu waktu juga walaupun tidak terlalu lama gitu kan dari beberapa CCTV. Termasuk juga menganalisa sidik jari yang akan dicocokkan kepada orang-orang yang dicurigai. Nah, yang lebih mendetail lagi mungkin ditemukan DNA di lokasi itu. Nah, untuk mencocokkan DNA antara DNA yang ditemukan dengan DNA orang yang dicurigai itu juga perlu waktu walaupun tidak terlalu lama gitu. Jadi wajar nih Pak ya kalau untuk kita lihat masih 6 hari tapi belum ada satupun orang yang dicurigai sebagai tersangka seperti itu. Iya, saya kira 6 hari untuk kasus pembunuhan yang tidak tertangkap tangan belumlah dikatakan terlalu lama gitu. Baik, Pak Susno, kemudian ini juga yang menarik adalah 8 orang saksi yang saat ini diperiksa oleh polisi. Anda melihatnya seharusnya kalangan saksi ataupun lingkup saksi yang diperiksa ini hanyakah memang orang-orang di dalam rumah, misalnya pekerja rumah tangga, kemudian ayah korban, kakak korban, dan juga tetangga-tetangga sekitar? Apakah juga bisa meluas ke lingkup saksi yang lain? Ada 2 kemungkinan. Kalau misalnya hanya 8 itu yang diperiksa, penyidik Polri tidak menambah yang lain, kemudian sedangkan alat bukti saintifik sudah dikumpulkan, ini bisa saja bahwa Polri sudah mengarah kepada orang-orang tertentu pelakunya sehingga tidak menambah lagi jumlah saksi. Tetapi kalau masih menambah jumlah saksi berarti Polri pertama belum mendapatkan masih perlu menganalisa kemungkinan ada orang lain yang terlibat. Atau bisa saja sudah banyak orang yang diperiksa, tidak hanya 8, tapi Polri merahasiakan siapa yang sudah diperiksa dan sudah mengarah kepada pelakunya. Oke, baik. Kemudian saya kembali mau menyoroti terkait bagaimana kemudian korban ditemukan dengan 19 luka tusukan dan juga 3 luka memar. Pak Susno, ini ada juga keterangan yang disampaikan oleh kriminolog yang menyebutkan bahwa dengan adanya 19 tusukan ini artinya pelaku ini tidak memiliki pengetahuan yang memadai terkait mana bagian vital yang harus diserang untuk bisa membuat seseorang meninggal dunia. Nah, Anda melihatnya ini memang ada motif sakit hati yang begitu dalam, Pak Susno, karena kita melihat ini anak kecil harus ditusuk berbelasan kali sampai kemudian meninggal dunia. Nah, ini apakah juga bisa menjadi petunjuk dari polisi gitu untuk menentukan ini motifnya adalah dendam ataupun sakit hati, bukan karena intensional yang sebelumnya mungkin perampokan atau yang lain? Ya, kalau misalnya titik mematikan gitu untuk orang melakukan pembunuhan, saya kira semua orang tahu ya bahwa tusukan di dada atau tusukan tepat di ulu hati, itu kan titik-titik yang sangat mematikan, atau kepala gitu, itu sangat mematikan. Tetapi mengapa tidak dilakukan gitu? Nah, ini mungkin ya bukan karena si pelaku tidak tahu titik yang mematikan, tetapi ini bisa dilakukan karena tadi dalam keadaan emosional, amarah yang sangat tinggi, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat tidak manusiawi begitu. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, mari kita lihat nanti. Saya yakin bahwa sampai pelaku melakukan hal itu ada sesuatu perbuatan yang sangat menyakitkan hati yang bersangkutan sehingga dia melakukan pembalasan dendam, tapi balas dendamnya bukan kepada orang yang melakukan sesuatu yang menyakitkan hati bagi pelaku, tapi pada orang kesayangannya. Nah, ini maka saya katakan tadi, orang tua dari korban ini sangat-sangat perlu keterbukaannya untuk
oh saya pernah ini, nah, baik ibu maupun bapak. Dan saya yakin hal ini sudah disampaikan kepada penyidik, sehingga penyidik mungkin tidak terlalu sulit lagi mencari siapa pelakunya, hanya tinggal mencocokkan dengan alat bukti saintifik yang sudah didapatkan. Baik. Saya ke Bu Nurul lagi. Bu Nurul, mungkin pendampingan psikologis untuk anak yang masih 11 tahun ini, saksi yang merupakan kakak korban, diberikan oleh DPP PKS. Kemudian bagaimana dengan pendampingan hukum untuk kasusnya? Bu Nurul, apakah juga sudah diberikan? Ya, kami sudah berkomunikasi ya dengan bidang advokasi di DPW Banten ya, juga di PKS Kota Cilegon ya. Dan tentu saja ini masih tetap dikawal ya, agar pihak kepolisian segera menemukan pelaku ya, motif untuk melakukan pembunuhan tersebut gitu. Karena sejak peristiwa ini terjadi ya, ini kan sudah jelas nih, sudah ada fakta-fakta terjadinya pembunuhan ya terhadap anak sebagai korban dengan luka tusukan. Nah, tetapi memang sayang sekali belum ada pengungkapan. Nah, makanya kami tetap terus melakukan pendampingan dan pengawalan ya, agar tetap mendapatkan informasi yang akurat ya dari pihak penyidik seperti itu. Oke, yang didorong dari DPP PKS juga untuk kasus ini, Bu, terakhir untuk Anda? Yang dorong adalah proses atau mekanisme penanganannya ya, agar lebih cepat ya untuk segera ditemukan siapa pelakunya, agar tidak terjadi ya simpang siur berita dan lain-lain. Itu kan, ini kan penting ya, agar proses penyidikan ini dilakukan secara transparan, profesional ya, dan juga segera ya disampaikan ke publik gitu, apa motifnya, terus kemudian siapa pelakunya, kira-kira seperti itu. Baik, terakhir saya juga mau ke Pak Susno. Pak Susno, saran Anda untuk polisi yang sedang menangani kasus ini, bagaimana agar kemudian kasus ini tidak kemana-mana gitu narasinya, karena lagi-lagi ini banyak sekali yang beredar, dan apa yang seharusnya dilakukan untuk segera menemukan pelakunya? Pertama, Polri memberikan keterangan kepada publik, tetapi jangan sampai memberikan keterangan terkait dengan hal-hal menyangkut mengarah kepada orang yang belum jelas. Tapi sampaikan bahwa Polri telah melakukan penyidikan dengan serius, misalnya telah sekian yang dilakukan pemeriksaan, sudah melakukan pencarian alat bukti saintifik, telah melakukan permintaan visum et repertum luar, dan juga melakukan misalnya otopsi. Kemudian menghimbau kepada publik kalaupun ada hal-hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada penyidik gitu. Jadi tidak sampai terlalu mengarah pada kasus, tidak sampai mengarah kepada suatu asumsi. Nah, kemudian minta supaya percayakan kepada Polri bekerja serius untuk ungkap kasus ini. Dan juga saya sampaikan kepada pihak Polri, yaitu Polres atau Polda Banten, untuk betul-betul menyidik kasus ini sampai terungkap. Karena ini kasus di akhir tahun yang cukup besar untuk wilayah kerja Polda Banten, dan ini kalau tidak terungkap sampai tutup tahun, ini akan menjadi catatan khusus bagi Polri. Gitu. Oke, kita nantikan bersama-sama bagaimana kemudian kepolisian menangani kasus ini, dan kita harapkan juga pelaku segera dapat diumumkan dan juga membuka titik terang dari motif kasus ini. Terima kasih Pak Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri 2008-2009, dan juga ada Bu Nurul Amalia, Ketua DPP PKS Bidang Advokasi, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Jangan beranjak saudara, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Jembatan Beli yang berada di Desa Awegetah, Kabupaten Biren, penghubung lalu lintas Kabupaten Biren dan Aceh Utara sudah bisa dilalui kendaraan. Namun kemacetan panjang terjadi akibat jalan yang sempit sehingga diberlakukan sistem buka tutup. Sesaat lagi. Aku approve.